panggung dunia kembali gonjang-ganjing bro. Tapi bukan gara-gara konser Blackpink batal atau tukang cilok hilang di kompleks. Melainkan karena 4 malaikat azab mampir ke tanah yang katanya tanah perjanjian. Tapi sekarang malah kelihatan kayak taman bermainnya bencana. Bab 1 kebakaran, neraka mini di tanah yang katanya dijanjikan. Bayangkan sejenak, langit biru yang biasanya disanjung sebagai saksi sejarah suci, kini berubah jadi atap tungku. Api melahap lereng-lereng bukit, pepohonan menangis jadi arang, dan udara berubah jadi asap pekat beraroma dosa. Api itu bukan datang sembarangan, bukan juga sekadar gesekan ranting. Ini semacam karma panas dari alam yang muak diam. Lama dipaksa menyaksikan ketidakadilan di tanah yang katanya tanah pilihan. Akhirnya, si alam bersuara lewat kobaran. Api menari di atas bukit. Kebakaran merambat cepat. Dari satu titik kecil seperti korek yang terjatuh dari langit, lalu menjalar jadi ular merah yang menggeliat di perbukitan. Pohon-pohon pinus kering jadi santapan empuk, suara retakan dahan terbakar jadi lagu latar yang menggetarkan. Burung-burung tak sempat pamit, rusa-rusa berlari tak tentu arah. Alam sedang eksodus. Yerusalem tak luput. Bukit yang dulu dijadikan simbol kemenangan, kini berubah jadi panggangan raksasa. Langit menghitam, jalanan ditutup, dan warga sipil mulai lari tunggang langgang sambil menutupi wajah dengan baju bekas cucian. Panik nasional. Netanyahu yang biasanya tegas di mimbar, kini tergagap di podium. Situasi darurat katanya. Tapi darurat bukan karena rudal musuh, melainkan karena nyalanya nyawa pepohonan yang mereka tebang, lalu diganti pinus-pinus asing yang gampang kebakar. Lucunya, sistem pertahanan mereka yang terkenal seperti Iron Dome itu mendadak bisu. Tidak ada rudal yang bisa dicegat, karena kali ini serangan datang dari bumi sendiri. Iron Dome tidak bisa menangkap asap. Bung! Pemadam gagap, alam ganas, pasukan pemadam kebakaran pontang-panting, armada mobil merah nyala datang, tapi kalah cepat dari lidah api yang menjilat segalanya. Helikopter pemadam? Kurang. Petugas? Kurang juga. Anggaran? Jangan tanya, sebagian udah dibakar buat beli peluru. Rakyat biasa disuruh evakuasi mandiri. Anak-anak bingung harus lari kemana. Sementara para pejabat hanya muncul di kamera, berkata kami prihatin, lalu masuk mobil mewah ber-AC. Lalu siapa yang disalahkan? Sudah bisa ditebak bukan kekeringan, bukan kelalaian kebijakan, tapi orang Palestina. Ajaib! Seolah-olah warga Gaza bisa meniup api dari kejauhan. Beberapa warga Palestina ditangkap begitu saja, tanpa bukti, hanya karena berada di dekat lokasi. Media Zionis pun langsung ramai, menyebutnya sebagai serangan teroris dengan korek gas. Padahal, korek hidup sebenarnya ya di dalam kepala para penguasa yang membakar akal sehat rakyatnya sendiri. Api ini bukan sekadar panas. Ini bukan sekadar fenomena cuaca. Ini adalah metafora. Api ini adalah protes alam. Ia menyulutkan amarah yang selama ini dipendam oleh udara, oleh pepohonan, oleh tanah yang diinjak-injak tanpa kasih. Kebakaran ini membakar bukan hanya lahan, tapi juga reputasi. Membakar bukan hanya rumput dan dedaunan, tapi juga topeng-topeng kekuasaan. Alam sedang berbicara dan katanya, kalau kalian terus menyiram darah ke tanah ini, maka jangan kaget kalau tanah ini akan membakar kalian balik. Bab 2, Badai, amukan langit, tamparan langsung dari surga. Badai datang bukan sekadar angin ribut lewat sore. Ini bukan hembusan manja angin laut yang biasanya buat netizen Israel selfie sambil pamer kopi. Badai ini datang kayak tamu tak diundang, bawa tongkat pemukul, dan langsung banting pintu rumah-rumah Zionis yang katanya tahan gempa dan tahan kritik PBB. Langit mendadak murka. Awan menggumpal kayak amarah emak-emak pasar yang dikerjai tukang timbangan curang. Petir menyambar bukan di satu titik, tapi berjamaah. Seolah langit bilang, udah cukup, ini waktuku ngomong. Dari Tel Aviv sampai Haifa, semua kena sentil. Bayangin aja Tel Aviv, kota yang katanya pusat teknologi dan startup unicorn, mendadak kayak kota uji coba produk AC rusak.
Angin muter, atap rumah mental, reklame LED roboh, pohon-pohon tua mencabut akar seolah lelah jadi saksi keangkuhan manusia. Di Haifa, gelombang angin datang kayak mantan yang belum move on. Berputar-putar, menghantam semua yang dilewati. Mobil ditimpa dahan, motor terbang kayak kertas origami. Orang-orang yang biasanya cuek dan sibuk main TikTok, sekarang lari-lari sambil peluk tiang listrik, yang sayangnya ikut roboh juga. Biasanya kalau ada roket dari Gaza, siren meraung-raung. Tapi kali ini nggak perlu rudal, bro. Sirena alam lebih nyaring, serius. Angin berteriak, genteng bersiul, dan pintu-pintu rumah berdebar sendiri tanpa diketuk. Gila, nggak ada tempat aman. Bahkan Iron Dome diam, mungkin bingung. Yang nyerang bukan Houthi, bukan Hamas. Ini, siapa? Dan jawabannya tuh diramukan bumi. Ini protes langit, men. Ini ceramah langit dalam bentuk bencana. Dalam siaran pers darurat, Netanyahu muncul dengan wajah kusut, rambut dikunci pakai hairspray industrial. Tapi ya, bahkan semprotan terkuat pun nggak bisa lawan angin yang pengen banget menerbangkan kebohongan. Pidatonya pendek. Kami akan selidiki penyebab badai ini. Selidiki, mau nyalahin siap langit, Palestina lagi? Jangan kaget kalau ada headline berbunyi, badai disusupi unsur teroris. Atau mungkin nanti akan dibilang bahwa Hamas punya teknologi pengendali cuaca, hasil kerjasama dengan alien dari galaksi sebelah. Rumah-rumah elit jadi museum kaca pecah. Satu persatu villa mewah dihantam. Rumah-rumah yang dibangun dari hasil reklaim tanah warga Palestina, kini direklaim balik oleh semesta. Jendela-jendela pecah, perabotan beterbangan, dan kolam renang tumpah seperti air mata yang selama ini tak ditangisi. Ada yang videonya viral nih. Seorang pejabat Zionis nyaris terbang bersama kanopi rumahnya. Katanya, saya merasa seperti Nabi Elia yang terangkat ke langit. Netizen langsung nyamber, tenang bro. Kalau Elia ke surga, lo ke atap rumah tetangga. Badai ini bukan sekadar cuaca ya. Ini sindiran alam. Bahwa mungkin sudah terlalu banyak suara rakyat yang dipadamkan. Terlalu banyak doa-doa dalam tangisan yang naik ke langit. Maka langit pun akhirnya jawab. Bukan dengan embun pagi, tapi dengan tamparan besar bernama badai. Langit tidak akan tenang sebelum bumi diperlakukan adil. Begitulah kira-kira pesan yang dibisikkan angin dalam tiap putarannya. Kalau badai adalah tamparan langit, maka banjir adalah air matanya bumi. Bukan sekadar tetesan, tapi luapan kesedihan kolektif dari tanah yang diinjak paksa, dari rumah-rumah yang digusur, dan dari keluarga yang tak bisa pulang ke halaman yang pernah mereka sebut rumah. Israel, yang biasanya sok modern dan bangga punya sistem drainase dari teknologi tinggi, kini tampak seperti bocah yang lupa bawa payung di tengah hujan deras. Jalan-jalan utama tergenang, mobil-mobil mewah, hanyut kayak bebek plastik di kolam renang hotel. Tapi ini bukan kolam bro, ini kota. Ini Tel Aviv yang katanya ibu kota inovasi, sekarang mirip arena lomba perahu layar tanpa peserta. Lu bayangin, pusat kota yang biasa dipakai nongkrong anak-anak kaya, sekarang jadi rawa dadakan. BMW mengapung malu-malu, Toyota tenggelam sampai spion, dan skuter listrik berubah fungsi jadi kapal selam mini. Gedung-gedung pencakar langit tak bisa sombong. Lobi-lobinya berubah jadi akuarium penuh air keruh, tempat ikan-ikan kecil, atau mungkin tikus, berenang-renang sambil nyari colokan. Toilet-toilet mewah nggak bisa flush, saluran air meluap seperti dendam masa lalu yang tak pernah diselesaikan. Semua tumpah, bro. Bau dan rasa bercampur jadi satu dalam genangan kepanikan. Anak-anak Israel diliburkan, bukan karena hari kemerdekaan atau festival panen, tapi karena sekolah mereka sudah jadi pulau terpisah. Guru-guru pakai rakit darurat buat ngambil absen. Ada yang bilang, hari ini kita belajar sejarah, tentang bagaimana dulu Nuh bikin kapal. Bedanya, Nuh taat pada perintah Tuhan. Sedangkan ini, ya mungkin Tuhan lagi bilang, kamu main air mata rakyat Palestina, sekarang coba main air beneran. Hujan tak kenal elit, biasanya bencana bisa dipolitisasi. Tapi banjir, dia netral.
Nggak peduli kamu tentara, pengusaha, atau pejabat tinggi. Selama kamu tinggal di kota yang ditampar air, ya nasibmu sama kayak rakyat biasa. Basah, panik, dan mulai mikir, apakah ini balasan dari atas? Gubernur Yerusalem bahkan mengaku tak siap. Infrastruktur jebol, pompa air kalah cepat, dan saluran air seolah berkata, "Bro, ini bukan tugas gue, ini tugas karma." Dunia menonton, tapi tak peduli. Media internasional hanya meliput singkat. Mereka lebih sibuk memberitakan roket dari Gaza daripada air bah yang menenggelamkan jantung kota Zionis. Tapi netizen, mereka punya mata elang. Cuplikan video drone menyebar di X, TikTok, dan Instagram. Komentar terbaik datang dari akun dengan nama Free Palestine 69. Woi Israel, katanya bisa bangun tembok pemisah, tapi kalah sama air got. Komentar lain lebih pedas, banjir ini bukan cuma bawa air, tapi juga bawa pesan, jangan main-main sama doa ibu-ibu Gaza. Banjir simbolik, genangan dosa yang tak pernah ditebus. Lihat lebih dalam bro, ini bukan cuma genangan hujan, ini genangan kezaliman yang ditumpuk bertahun-tahun. Air ini membawa refleksi dosa rumah warga yang dihancurkan, anak-anak yang tak sempat dewasa, tanah yang dicaplok seenaknya. Setiap liter air yang menggenang adalah surat protes dari langit. Surat tanpa perangko, tapi sampai ke alamat. Dan sekarang, bahkan tanah yang mereka klaim suci pun menolak menopang kaki mereka. Jalanan menolak dilintasi, rumah-rumah menolak berdiri. Air masuk dari segala sudut, menghapus batas antara kekuasaan dan kesombongan. Jika engkau menutup mata dari air mata orang lain, maka siap-siap tenggelam dalam air matamu sendiri. Itulah banjir bro. Tamparan basah dari langit dan bumi. Kalau kamu pikir itu udah parah, tunggu dulu. Kita udah bahas badai, kebakaran, dan banjir yang menggulung Israel kayak laundry kilat. Tapi tunggu dulu, langit belum selesai. Ternyata dia masih punya satu senjata pamungkas, hujan es. Bukan yang bisa dicampur sirup jadi es campur bro. Ini hujan es yang jatuh kayak granat, nggak kenal ampun, dan bikin mobil penyok lebih parah dari hati mantan yang ditinggal pas sayang-sayangnya. Kalau biasanya langit cuma mengirimkan gerimis romantis untuk para penulis puisi patah hati, kali ini langit kirimkan proyektil-proyektil es yang jatuh kayak amarah Tuhan. Bukan bualan bro, es yang jatuh dari langit ini segede kepalan tangan. Bayangin aja, bola es sebesar jeruk nipis tapi keras kayak batu akik, dan turun dalam ribuan jumlah. Dan ini terjadi di beberapa wilayah Israel, termasuk di Yerusalem dan Tzfat. Jalanan berubah jadi arena bowling raksasa, di mana mobil adalah pin dan es adalah bolanya. Brak, pecah kaca depan. Duk, sirene ambulan meraung, bukan karena perang, tapi karena langit ikut turun tangan langsung. Jalanan jadi lapangan dodgeball suram ya, kondisinya benar-benar absurd. Mobil-mobil berderak di sana-sini, atap rumah bocor seketika, genteng beterbangan kayak skripsi mahasiswa yang tertiup angin. Warga yang niat keluar rumah buat beli humus, akhirnya malah sembunyi di balik tembok sambil doa dalam 3 bahasa Ibrani, Inggris, sama bahasa tubuh ketakutan. Ada video viral di media sosial yang nunjukin satu keluarga Israel nangis gara-gara kaca jendela rumah pecah semua. Bukan karena perang bro, tapi karena hujan es. Gordon dalam rumah mereka jadi tirai bioskop buat nonton dunia luar yang lagi digempur amarah langit. Beberapa toko hancur bagian atapnya. Pasar-pasar tradisional terendam air campur es, kayak kulkas bocor yang mogok di tengah musim dingin. Barang dagangan rusak. Sayur-sayuran beku secara tidak wajar. Bahkan es krim pun nyerah, kalah dingin sama es langit. Pedagang teriak frustasi, kami biasanya jual es batu, sekarang, langit kasih gratisan tanpa minta izin. Cuaca mendadak dingin ekstrem. Dalam sejarah cuaca di wilayah itu, intensitas hujan es sebesar ini termasuk jarang. Bahkan meteorolog senior pun mengernyitkan dahi. Ini bukan pola normal. Ini luar biasa. Seolah langit ingin bilang, lo pikir gua cuma bisa kasih pelangi? Nih, gua kasih hailstorm dulu. Dan bro, kita tahu, kalau cuaca mulai nggak normal, biasanya dunia lagi punya hutang moral.